Ini kimun kula niati saking dalam kepen ngaji masalah ulul amri ya. Ini rungono tenan. Terus kowe sampean waca ya, artinya sudah saya baca itu. Ini tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten. Masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah, teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu gurune Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asy'ari satrusé. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur bareng Gus Dur malah sanad. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangaken. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Lah urusane ngaji ngene iki ulil amri aku ngongkon rugen luwih sederhana, luwih apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik malam melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-farqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Kalau baleni mana ini? Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat memimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang ijtihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur, itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama, kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadzafa As-Sahmi, terus fanazalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ning kene tabire sorry, fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tundui tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis dafa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal sahnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Irwa, kau tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji wis opo? Paham?
Misalnya kowe niru di tamu kok badhe miati pandhe gelang, kowe ramai ra payu di tamu, meneh sampe wereng, malah ora payu lho. Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, itu ini tonggo. Paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buroy. Bareng ngono kita modal dadi kiai mantan buroy wong ra salat, bingung to lek ndak wae. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kok kiai-kiai sing sanak turune napa? Kiai. Paham ya? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayahkan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya, kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma'. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma', Islam yang sampai nopo? Ijma'. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma'. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma'. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma' ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakepe mbok. Paham ya? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning iga sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar iga dikane sinten? Awak mindol ilai harus ditutupi nak sendake mbok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham ya? Oh, nek salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendake yo diseneni. Maksudnya tanganan beno koyo biasane. Dadi ngeten. Paham? Wono hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salate wong Turki apike jajakan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mergo sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing go sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menon awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum.
Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketopraan tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya tuh paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak guling-gilingan, kula ngerti takoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku juga dari subhanallah terus sujud, pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula guling-gilingan sunah Nabi mok sita. Kula sering kabenan putih niku tok guling-gilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae giling-gilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten giling-gilingan. Kalau paling ra seneng klambi badhe jujur. Kalau Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadhi badhe iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Badhe. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, napa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa banget standar. Nah ini cerita ala asani apa? Ala asani hati. Tetapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dalam kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu aklam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, tiga apa-apa. Penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan ya nggak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng Faisal jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas ganteng gagah. Apa wirong puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama ngenyek orang arah darani sunnah Nabi. Kanya benda tapi mesti wong ora sida nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris, sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri itu khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumungkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah
masalah. Kula balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang Masjid Mekah ning haram ora ngarang ana wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus kota KBIH itu pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mergo wong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok mboten maca napa? Bismillah. Itu kota KBIH iku maca tapi apa? Lon. Kok karo mati speaker rasa ana ayo kru. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Ya, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak engko barani ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Ah. Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuilik ngapal Al-Quran nganti laris semaan ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasa nanti ganti ya wadduha atau apa pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahnya Wahabi ya api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetap ana bismillah ya. Paham? Mbok dirapai Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoke sementing ditulis lumayan. Paham nggih? Mulane kiai-kiai kena iso do-bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pun nang. Wah payah. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh apa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rakaat. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nak nang Mekah Madinah ora ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo ora kabeh nek Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menfonis zina pasti salah.
Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i, orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina. Pasti salah. Vonis kamu pasti salah. Kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Gak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak ijma. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak iradarojatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya a'aduha duron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Latihan berjuang di umat 40 iku sakene. Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Trimo wong sapi di umat minimal bro 40. Ora ngarah. Paham ya? Iki kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid ijma baru wajib ditundui. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Nggih, mata ya saro napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Enggak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqadri subha. Nah, ya ukurannya bacaannya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraat atau Asim min riwayatin apa? Hafiz.